Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Begitu banyak nikmat yang kita terima, pagi yang cerah, juga suatu kenikmatan, udara yang segar, suatu kenikmatan yang datang dari Allah. Kekuatan fisik kita datang kemari, juga Allah yang berikan, kita harus syukuri itu. Waktu yang luang, sehingga kita bisa punya waktu duduk di sini, juga adalah kenikmatan dari Allah juga. Dan kemudian banyak lagi yang tidak bisa kita pungkiri, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kalau dihitung dengan uang, mungkin tidak mampu kita membayar. Sebutlah nikmat adanya ginjal, nikmat adanya jantung, nikmat adanya paru-paru. Kalau tidak ada saja, kalau tidak berfungsi saja, kalau berkurang saja peran ginjal, waduh sakit kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini sehat semua. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit, dan kita mencoba untuk bersyukur atas apa yang kita terima dengan membandingkan kalau kiranya kita sakit, terkapar di rumah, terbaring di rumah, sementara kita bisa duduk. Dengan mensyukuri ini, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita enak, nggak ada yang rusuh, nggak ada yang gelisah. Kadang-kadang ada pegawai Pemprov, ini Pak Sedal, dulu telambe, tunjangannya kan telambe tuh, dekano SK Mendagri, bermasalah sedikit terkait dengan tunjangan, telambe sakitnya, hebohnya lah, wah macam-macam, wah kita terlambat ini segala macam. Coba bayangin, menanggapi terlambat aja heboh, itu tanda nggak bersyukur. Heboh diri sendiri tambah susah. Menghebohkan yang terlambat pun, yang terlambat nggak bakalan cepet juga. Kita tambah sakit hati kalau nyebut-nyebut orang, nyalain gubernur, nyalain DPRD, nyalain siapa-siapa. Udahlah berdosa pula. Barang itu memang nggak datang juga. Saatnya juga nanti akan turun uang itu. Nah coba kalau dia terlambat, mikirnya begini, alhamdulillah masih dapat tunjangan. Alhamdulillah dapat gaji. Itu orang sekitar rumah saya nganggur, itu sekitar rumah saya masih cari kerja nggak dapat. Alhamdulillah saya sudah kerja. Itu tetangga saya pegawai kota ini, kabupaten ini, gajinya sakete pado ambo, padahal golongan samo, eselon samo. Betul nggak Pak Seda? Kan gaji pegawai Pemprov itu lebih tinggi dibandingkan seluruh pegawai kota kabupaten dengan eselon dan golongan yang sama. Nah coba kalau itu yang diingat, pasti bersyukur. Pasti nggak perlu dia ngomel-ngomel, nggak perlu marah-marah. Nah jadi ingat yang begitu Bapak Ibu, supaya kita bersyukur, hidup kita tenang. Ya ngomel nyusahin diri sendiri, marah-marah nyusahin diri sendiri. Buat apa kita menciptakan diri sendiri susah, yang buat susah kita sendiri. Nah, itu kan gak bagus buat kita. Oke, maka kita bersyukur, apapun yang kita terima bersyukur. Jangan calik kate, kalau calik kate kurang taruh. Calik ke bawah. Yang staff calik eselon ampe, yang eselon ampe calik eselon 3, eselon 3 calik eselon 2. Ah ndak kepana pueh dah. Eselon 2 calik eselon 1, eselon 1 calik gubernur, gubernur calik menteri, abilu kayak di pueh. Tapi kalau lihat ke bawah, kita pasti akan bersyukur, ya Allah terima kasih, saya diberi tangan, diberi kaki. Kemarin datang di gubernuran, tunanetra, datang dituntun segala macam. Saya perhatikan, ya Allah, kita apa nggak bersyukur punya mata? Itu orang nggak punya mata, hidup juga senang dan bersyukur pada Allah. Kok kita nggak bersyukur? Nah, jadi kalau begitu, alhamdulillah kita senang. Allah kasih lengkap. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita masuk paket yang terakhir dari kuliah tauhid. Jadi kuliah tauhid yang kita berikan ini, pertama makna syahadatain, beberapa topik.
kedua ma'rifatullah, beberapa topik, ma'rifatul Rasul, kemudian ma'rifatul Islam, ma'rifatul insan, dan terakhir ma'rifatul Quran. Nah, Quran ini topik yang ke-28 sampai terakhir. Baik Bapak Ibu, ma'rifah artinya mengenal. Jadi ma'rifatul Quran itu ma'rifah Al-Quran, mengenal Quran. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, begini ya, saya melihat beberapa rumah ada yang nggak ada Quran di rumahnya. Ada itu orang Islam, tapi pasti nggak di sini lah Bapak Ibunya. Ada rumah punya Quran, tapi ditaruh di lemari. Ada yang punya Quran disimpan di rak buku, dikunci lagi, rapi-rapi. Kenapa Bu ditaruh simpan? Kitab suci Pak, Al-Quran. Di lataan yang batu, ndak tegak, tujuh anak, dan sebagainya. Dan kemudian ada Quran. Di meja ada segala macam, enggak pernah dijamah. Dipegang enggak, dibaca enggak, apalagi dihayati, diamalkan tidak juga. Nah Bapak Ibu, padahal Al-Quran itu hadir di hadapan kita itu. Nanti kita akan jelaskan, tapi saya sebut dulu sebagai hudan. Hudan, petunjuk. Syahrul Ramadhanal ladzina unziha fil Quran hudalinas wa bayyinat minal huda wal furqan. Hudan, petunjuk. Coba kita hidup tanpa petunjuk, apa jadinya? Kita pergi naik mobil dari sini ke Jakarta, nggak ada rambu-rambu sebagai petunjuk, nyasar atau kemana-mana kita pergi. Bukan ke Palembang, malah ke Lampung, balik lagi muter lagi, wah tersesat. Kita di sini juga nggak pakai petunjuk, lampu merah nggak ada, tabrakan tuh kita. Coba, kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Di jalan raya kita nggak pakai petunjuk. Petunjuknya arus ke sana, kita malah melawan arus, tabrakan. Petunjuknya lampu merah berhenti, kita jalan terus, tabrakan kita. Lampu hijau petunjuknya berhenti, jalan, kita malah berhenti, ketabrak kita. Jadi petunjuk itu mesti ada, dan ada petunjuk itu kita ikuti. Quran itu ada buat kita sebagai hudan linas, dan kita ikuti. Kalau enggak kita tersesat, kalau enggak kita celaka, kalau enggak kita tabrakan. Itu di jalan raya Bapak Ibu. Di hutan enggak ada petunjuk kompas, tersesat, enggak bisa keluar hutan. Di lautan enggak ada petunjuk kompas, tersesat juga. Kita bawa mobil, mengendari mobil, memelihara mobil, membetulkan mobil, membawa mobil. Coba kalau nggak pakai petunjuk, nggak bisa. Oh kita mau jalan habis bensin, kita kasih air aja lah, kan cairan juga, ya nggak jalan tuh mobil. Apa petunjuknya? Apa dia solar, apa dia premium, apa dia bensin, di atas solar itu apa Pertamax ya kan? Ada petunjuknya. Salah petunjuknya, rusak mesinnya. Makanya kalau kita beli mobil, yang kita lihat dulu manualnya, petunjuknya. Dipelajari. Kalau dulu zaman dulu ada busi itu, jadi bersih-bersihin businya. Sekarang udah nggak ada busi lagi ya mobilnya. EFI apa tuh ya? Nggak pakai busi. Dulu pakai busi. Nah, itu contohnya. Ada petunjuknya. Ketika kita mengikuti petunjuk mobil, mobilnya terawat rapi dan terpelihara baik dan selamat kita. Coba nggak pakai petunjuk, minyak remnya habis, wah bisa rem blong, kecelakaan, mati. Karena tidak ikut petunjuk. Begitu pula Bapak Ibu dalam kehidupan yang kompleks ini harus pakai petunjuk.
Kita berumah tangga harus pakai hudan, petunjuk bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi bapak, bagaimana jadi ibu. Lengkap Al-Quran dan hadis Nabi mencontohkan, menceritakan, menyuruh dan menjadikan petunjuk buat kita. Nah cuman kadang-kadang manusia ini nggak ngikuti petunjuk karena tidak tahu atau nggak ngerti kepala dia. Coba tes ya. Yang nikah nih, yang akad nikah, ijab kabul. Coba kita sebagai orang tua nanya itu ke anak atau keponakan, Biko ke akad nikah, le tahu petunjuk sebagai suami sebagai istri. Apa sih bingung? Petunjuk apa lo pak? Ya, kamu sih jawabnya. Ya dalam Al-Quran dalam hadis. Tambah bingung le, nggak taunya. Coba tanya cik, Biko malam setelah akad, baca doanya di kamar. Tambah panil apa le? Nggak tahu doanya apa? Coba bayangin, doanya nggak tahu. Padahal Al-Quran lengkap memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana bersuami, beristri, bekerja. Jadi pimpinan, bekerja jadi anggota di SKPD, Dinas PU. Ada petunjuknya dalam Al-Quran. Disiplin, wal asr, innal insana lafi khusrin. Petunjuk itu, hudan dari Al-Quran. Supaya disiplin, memanage waktu dengan baik. Orang sukses itu penyebab utama karena dia pandai membagi waktu, disiplin waktu. Sungguh-sungguh waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bersungguh-sungguh dia akan sukses, manjada wajada. Petunjuk Al-Quran. Hadis Nabi menyuruh kita itqanul amal. Amal yang rapi, yang bersih, yang profesional, petunjuk. Hudan. Di jalan raya, di rumah keluarga, sakinah mawaddah warahmah apa? Ada petunjuknya. Hudan. Di tempat pekerjaan, dalam bergaul, bertetangga, ada petunjuknya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, falyukrim doifa. Hormati tamu, hormati tetangga. Petunjuk. Makan dan minum tadi, petunjuk, nggak boleh berlebihan. Jadi kalau gitu Islam mengatur semuanya, iya betul ngatur semuanya. Tapi yang diatur oleh Allah kepada Islam itu semua aturannya fitrah. Artinya cocok dengan diri kita. Tanpa diminta pun itu yang kita maui oleh diri kita. Misalnya, Al-Quran menyuruh kita tidur di malam hari, bangun di siang hari. Enggak usah disuruh oleh Al-Quran. Kita juga kalau malam bakal tidur sendiri, siang juga bakal bangun. Nah, tapi ada petunjuknya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang begadang. Macam-macam kerjaannya. Nah, tanpa disuruh, sebetulnya kita juga sesuai. Itu Al-Quran. Nyuruh makan, nyuruh minum, nggak disuruh pun oleh Al-Quran, kita bakal makan, bakal minum kok. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah dirimu dengan kekuatan. Disuruh olahraga juga. Tanpa disuruh olahraga juga, kita memang akan olahraga. Al-Quran sebagai hudan. Nah, Bapak Ibu, itulah Al-Quran sebagai hudan. Petunjuk buat kehidupan kita supaya kita selamat. Supaya kita sukses. Kalau kita ngikutin diri sendiri, belum tentu sukses. Trial and error. Tapi kalau kita ngikuti Quran, pasti benar, pasti betul, pasti sukses, dan happy ending. Ada kawan saya datang ke saya. Pak Gubernur nih banyak yang memfitnah. Si Anu memfitnah apa? Boleh Pak. Ya. Diajarin saya, kita gini. Saya bilangin, mana dalil Qurannya? Saya bilang. Tak duduk, tak diam, bingung. Mana dalil hadisnya? Enggak bisa jawab. Jadi gimana? Pak Gub, ya biarin saja. Kalau Quran dan hadis, orang yang begitu-begitu kata Allah, qalu salama, cuekin aja, enggak usah pikirin. Oh, contoh Nabi banyak sekali ya. Nabi difitnah, diejek segala macam, enggak ada Nabi balas. Bahkan orang yang ngeledekin Nabi tiap hari sakit, orang pertama yang mendatangi yang sakit, yang ngeledekin Nabi itu Nabi. Akhirnya masuk Islam. Taif melempari batu semua anak-anak,
Malaikat pun menawarkan untuk mengangkat bukit, menghimpit mereka yang mencaci maki Nabi. Nabi larang, nggak boleh. Orang-orang yang melawan Nabi habis-habisan Ikrimah. Ketika Futuh Mekah, taubat minta masuk Islam, diterima masuk Islam, dimaafkan. Padahal dia musuh bebuyutan yang mengalahkan di perang Uhud dan di berbagai-bagai perang. Membunuh para sahabat-sahabat yang dicintai oleh Nabi. Yang pembunuh itu dimaafkan. Khalid bin Walid, panglima yang berada di posisi orang kafir sebelum masuk Islam. Kemudian masuk Islam, dimaafkan juga. Oh, banyak. Nabi tidak membalasnya, tapi dengan kebaikan. Jadi bagaimana kalau Bapak begitu? Ya balas saja dengan kebaikan. Manga orang berdosa, awak ikut berdosa. Manga orang jadi preman, awak ikut preman. Manga pula orang jahit kepada awak ikut jahit pula. Biarkan mereka urusannya. Oh, mereka punya makar, Pak. Sekarang kita harus punya makar. Biarkan. Allah punya makar. Wa makaru. Ya, wa makaru makarullah. Ya. Wallahu khairul makirin. Dia punya makar dan Allah punya juga makar. Dan makar Allah lah yang terbaik. Jadi makar itu Allah juga punya, silakan dia orang punya. Dan dalam Al-Quran, mengenai makar itu dalam Al-Quran. Nah, ini kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Itu yang melakukan makar itu tidak ada dari orang yang beriman. Dan Allah melakukan makar pun adil dan seimbang untuk menghukum mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Nah, Bapak Ibu, itu Al-Quran. Jangan ikutin perasaan, jangan ikutin pikiran. Coba kalau kita lawan, wah udah kita dosa, semakin berseteru, semakin rusak, keadaan semakin panas, semakin dan sebagainya. Akhirnya bisa macam-macam yang terjadi. Kita sendiri habis energi, pikiran, waktu untuk ngurus begituan. Kita nggak lagi produktif, bahkan kita terganggu pikiran kita gara-gara begitu. Tapi kalau kita cuekin, kita lurus saja mengikuti perintah Allah, insya Allah di ujung pasti kemenangan buat kita. Fakot fas, menang kita. Dan kita akan dapatkan happy ending. Nah, Quran kita ikuti sebagai petunjuk pedoman kehidupan kita. Jangan disimpan saja tanpa dibaca, harus dibaca setiap hari, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. In huwa ila wahyu yuha. Ya, perkataan Allah. Al-Quran itu firman Allah. Coba bayangin, firman Allah. Al-hakum mirobik falatakunana minal mumtarin. Hak benar datang dari Allah. Jadi yang disampaikan oleh Allah tidak ada satupun yang salah dalam Al-Quran. Onde Pak, ambo baca banyak cerita-cerita saya pada dalam Al-Quran. Kisah-kisah saja Pak. Betul. Kisah-kisah dan cerita-cerita itu memberikan ibrah, memberikan hikmah bahwa itu pun terjadi pada saat ini. Walaupun kejadian pada masa lalu, pelakunya berbeda. Dulu pelakunya Fir'aun, sekarang pelakunya penguasa-penguasa zolim. Dulu pelakunya Karun, sekarang adalah konglomerat-konglomerat yang juga zolim. Dulu ada Bal'am, sekarang juga ada ulama-ulama yang zolim. Dulu ada Hamam, sekarang juga ada teknokrat-teknokrat yang zalim. Ada, cuma namanya beda. Nama orangnya beda, peristiwanya sama. Kita bicara AIDS, HIV, dulu ada, sekarang ada. Bicara sesama hubungan laki dengan laki, wanita dengan wanita, ada dulu, ada sekarang. Jadi Al-Quran sebagai hudan. Dan Al-Quran juga sebagai mukjizat. Kemudian juga Al-Quran sebagai al-munazzal ala qalbi Muhammad, diturunkan langsung kepada hati Nabi Muhammad SAW. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruh al-aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Masuk kepada hati Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Quran sebagai al-mangkul bitawatur, disampaikan secara mutawatir dan dipelihara. Tidak pernah ada satu ayat pun Al-Quran yang salah, tersesat, yang tidak asli, yang tidak betul, yang ditambah-tambah, dikurang-kurang. Tidak ada satupun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun. Allah pelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu
Satu-satunya kitab suci yang tetap terpelihara, tidak ada nambahnya, tidak ada kurang semenjak diterima oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga dengan membacanya, beda dengan buku-buku lain. Al-Quran sebagai buku, sebagai kitab, menjadi ibadah bagi yang membacanya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengetahui Al-Quran itu apa? Tadi sebut Al-Quran sebagai kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran sebagai kitab. Kemudian Al-Quran sebagai hudan, tadi disebutkan syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainat minal huda wal furqan. Hudan, petunjuk buat kita Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran juga sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, di sini juga sebutkan dalam surat Al-Furqan, tabarakallazi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin naziro, sebagai furqan, ya, sebagai furqan, sebagai pembeda. Jadi Bapak Ibu, kadang kita melihat dalam kehidupan ini ragu. Iko batu apa salah? Iko kalau wakrajon selame apa enggak? Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanazza'tum fi sa'in farudu ilallahi wa rasul. Orang yang beriman taat pada Allah, ikuti Quran. Taat pada Rasul, ikuti hadis. Dan ikuti pemimpinnya, taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau ada berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Karena Al-Quran berfungsi sebagai furqan. Jelas hak dan jelas batil. Qad tabayyana rusdu minal goy. Sungguh jelas mana yang betul, mana yang salah, mana yang betul, yang hak dan batil. Kenapa? Karena kalau batil sesat, kalau hak pasti benar. Dan Bapak Ibu, juga dicatat juga buat kita. Apa yang ada dalam Al-Quran, walaupun sifatnya perintah, pada dasarnya itu kebutuhan kita akan yang diperintahkan itu. Tanpa diperintahkan, sebetulnya kita menghendaki apa yang Allah perintahkan karena fitrah. Kemudian apa yang diperintahkan, tidak ada satupun yang membuat kita susah hidup. Tidak ada satupun perintah Allah dalam Al-Quran yang membuat kita menderita. Tidak ada satupun perintah Allah dalam Al-Quran yang membuat kita susah dan gagal. Tidak ada satupun perintah Allah yang membuat kita menjadi keteteran, keletihan dan sebagainya, membuat kita sakit. Tidak ada. Sebutlah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu perintah yang dari segi perintah wajib yang terlama waktunya. Sholat cuma sebentar, haji cuma sebentar, paling cuma wukuf, kemudian ya beberapa hari cukup selesai, nggak perlu sampai 40 hari kalau yang wajibnya. Sholat, zakat sebentar, puasa lama. Nah sekarang coba perintah puasa dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, berat tidak? Tidak. Bukti kita sekarang enak dengan puasa. Awal-awal iya capek, letih karena nggak biasa. Tapi kalau dipikir-pikir berat, jangan dipikir, dikerjain. Waquli malu fasyarallah, kerjain. Kalau dipikir ya berat. Coba mohon maaf nih ya, yang merokok, ketika bulan puasa kalau mikir-mikir, apa nggak susah itu? Dari pagi subuh sampai maghrib nggak ngerokok, onde susah. Tapi dijalani bisa juga tuh lewat. Kita nggak makan nggak minum, kerja juga nggak apa-apa tuh, lewat kita hatu-hatu, nggak sakit kita, nggak susah kita, nggak letih kita ikuti. Jadi perintah Allah tuh tidak ada yang menyusahkan, termasuk perintah Nabi. Nah ini puasa Senin Kemis, itu kan puasa pada hari kerja. Tapi orang yang biasa melakukan puasa Senin Kamis nggak terganggu sedikit pun. Rapat jalan terus, ke lapangan jalan terus, ke daerah-daerah, ke pelosok jalan terus, sampai ke Mentawai pun, ke pulau-pulau jalan terus, kemanapun pergi jalan terus puasanya.
Tidak ada terganggu, tidak ada merasa terbebani, tidak ada merasa sakit, dan tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan. Dijalani. Itu contoh perintah Allah. Yang pakai hijab, nah ini kan perintah Allah juga pakai hijab dalam Al-Quran. Ada juga yang berat pakai hijab, dipikir-pikir berat, dirasa-rasa susah, coba dikerjain, pakai langsung bismillah, enggak berat dan biasa. Nah jadi Bapak Ibu, itulah yang membedakan Al-Furqan, ya. Dalam surat Al-Baqarah tadi juga 185, ya, wabayyinati minal huda wal furqan, ya. Kemudian Al-Quran sebagai rahmah, bayangkan Al-Quran itu sebagai rahmah, kebaikan buat kita. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmah lil mu'minin. Jadi di sini Al-Quran sebagai rahmah dan sebagai sifat. Begini Bapak Ibu, sifat itu kan obat. Kadang saya berpikir juga, kok Quran kita baca jadi obat. Ini obatnya obat penyakit Bapak Ibu, bukan obat apa-apa. Obat, jadi Al-Quran itu jadi obat. Saya pikir-pikir dari ilmu saya di bidang psikologi. Ternyata setelah saya tanya kepada dokter di rumah sakit, sebagian besar orang pergi ke rumah sakit itu sakitnya di antara penyebabnya adalah masalah psikis, masalah mental, psikis, masalah perasaan, iri, dengki, sombong, hasad, cemburu, kecewa, nggak menerima kenyataan, pokoknya masalah perasaan, masalah hati. Coba Bapak Ibu seperti demam ya, batuk pilek itu juga. Anak-anak kita yang mau ujian besok demam tuh semuanya, batuk, itu tuh dia lagi perasaannya lagi nggak enak tuh dia. Kita lagi banyak pekerjaan, stres, itu karena perasaan juga tuh dia. Kita dimarahin oleh atasan, ngedumel, kita marah, itu sakit akhirnya kita. Coba hipertensi, ketika ada lagi masalah langsung hipertensi tinggi, jantungnya berdetak cepat, betul kan? Masuk ke rumah sakit gara-gara kita perasaan. Nah, obatnya Quran. Kenapa? Dengan baca Quran itminanul qulub alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Itminanul qulub, tenang jiwa, bersih, nggak ada kecewa, nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada perasaan-perasaan hati kita yang dikotori. Yang itu bisa dibersihkan dengan kita membaca Quran. Jadilah Quran sebagai obat, sehingga kita tidak sakit ke rumah sakit, karena Quran bisa membuat kita tenang, tentram jiwa kita, dan membersihkan dari penyakit-penyakit hati kita. Jadi orang masuk rumah sakit juga disebabkan juga karena penyakit di hati kita. Nah, kalau seandainya kita kembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan kebaikan sebagai asyifa, ya. Jadi asyifa ur-rahmah. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran sebagai al-haq, ya. Al-haqqu mirobik falatakunana minamumtarin. Jadi Al-Quran itu benar, tidak salah. Kemudian Al-Quran juga sebagai al-bayan, sebagai penerang, ya, bayan linas, ya. Kemudian Al-Quran juga sebagai pengajaran, mau'izah buat kita jadi ilmu. Al-Quran juga sebagai az-zikr, pemberi peringatan kepada kita. Dan juga Al-Quran sebagai al-busro, berita gembira buat kita. Itulah Al-Quran. Oleh karena itu marilah kita bersama baca Al-Quran tiap hari. Walaupun satu halaman, pasti dijamin Bapak Ibu tenang jiwanya. Gelisah-gelisah urusan kantor, baca Quran tenang jiwa. Gelisah-gelisah urusan dengan teman sekantor, dengan orang lain, baca Quran tenang jiwa kita. Urusan kita dengan istri, dengan suami, baca Quran tenang, anak pun jadi soleh dan solehat, rumah kita jadi sakinah mawaddah warahmah, bahkan baiti janati, rumahku surgaku, baca Quran. Malaikat pun turun, malaikat pun memberikan berkah dan rahmat kepada kita. Subhanallah, begitu indahnya kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman, petunjuk, obat dan sebagainya. Oleh karena itu jangan lupakan Al-Quran. Kita umat Islam perlu petunjuk, karena Allah menyediakan petunjuk buat yang diciptanya, yaitu Quran. Maka ambillah Quran ini sebagai petunjuk, karena di dalamnya penuh dengan pedoman petunjuk. Bapak Ibu di kantor nggak bisa bekerja menyerap uang, menyalurkan uang, mendistribusikan uang kalau uang itu tidak ada petunjuknya.
Langgar petunjuk, salah urusan hukum, bisa kepolisian. Oleh karena itu ikuti petunjuk, selamat. Ikuti arahan, selamat. Nah, arahan yang paling hak dan benar tidak ada salahnya, yaitu petunjuk dan arahan dari Allah melalui firman-Nya, yaitu Quran. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga habis, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan buat saya juga dan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.